Inilah tokoh PSAT yang sangat saya kagumi. Cerita tarung bebas Raden Mas Imam Kusupangat dan Syekh Wulan. Pencak silat dor di alun-alun Madiun. Dulu, setiap tahun selalu diadakan pencak silat dor di alun-alun Madiun. Sekarang lebih dikenal dengan sebutan tarung bebas, yang masih dilestarikan di daerah Kediri dan Probolinggo. Alkisah, berdasarkan data-data dari sumber yang bisa dipercaya, menyebutkan bahwa di era tahun 60-an diadakan pertandingan pencak silat dor di alun-alun Madiun. Pada saat itu, naiklah seorang pesilat tangguh yang sukar dikalahkan. Bahkan belum ada seorang pun yang bisa mengalahkannya di geladak jawara pencak silat dor. Beliau adalah Syekh Wulan dari Ponorogo. Untuk catatan, dulu PSAT belum mengikuti pertandingan pencak silat dor karena PSAT lebih mementingkan pada pertandingan pencak silat yang resmi. Tetapi akhirnya PSAT mengikuti juga pertandingan pencak dor itu dikarenakan adanya perjanjian yang sangat memberatkan PSAT. Bahwasanya jika sampai matahari tenggelam, Syekh Wulan tidak ada yang bisa mengalahkan, maka semua perguruan pencak silat di Madiun tidak boleh ada yang mengembangkan sayap di luar kota dan Kabupaten Madiun. Banyak jago-jago silat yang ada di daerah Madiun, tetapi mereka tidak ada satupun yang berani naik ke atas geladak. Melihat hal itu, maka Raden Mas Sutomo Mangkujoyo mengumpulkan semua warga dan siswa PSHT. Setelah berkumpul, segera Raden Mas Sutomo Mangkujoyo bertanya, siapa yang mau dan sanggup menghadapi Syekh Wulan? Kemudian teracunglah jari tangan dari warga PSHT yang duduk di belakang. Ternyata yang mengacungkan jari itu adalah Raden Mas Imam Kusupangat. Kemudian Raden Mas Sutomo Mangkujoyo tersenyum dan memberikan restu untuk bertanding. Bahkan Eyang Badini melakukan ritual dengan cara mendudukkan Raden Mas Imam Kusupangat di atas tanpah yang ditaburi kacang hijau. Dikarenakan pertandingan ini tidak hanya pertandingan kanuragaan saja, melainkan pertandingan kadikdayan. Setelah selesai, Raden Mas Imam Kusupangat tidak segera menuju geladak pertandingan, melainkan beliau pulang untuk meminta doa restu pada sang kanjeng ibu, Raden Ayu Kusmiatun. Setelah itu, mencium kedua kaki ibunya, dan beliau pergi berziarah ke makam ayahnya, Raden Mas Ambar Kuesensi. Barulah beliau pergi ke geladak pertandingan tanpa diantar saudara-saudara dari PSHT, karena beliau sendiri yang meminta agar saudara PSHT lebih baik menunggu kedatangannya saja di geladak pertandingan. Setelah beliau sampai, beliau disambut oleh Raden Mas Sutomo Mangkujoyo dan menepuk pundak beliau sambil berpesan, mati dan hidupnya PSHT ada di tanganmu sekarang, maka kamu harus waspada dan pandai supaya memperoleh kemenangan yang sejati atau tidak curang. Raden Mas Imam Kusupangat mengangguk dan kemudian mencium tangan Raden Mas Sutomo Mangkujoyo sebelum naik geladak. Setelah naik di geladak pertandingan, beliau berbicara kepada Syekh Wulan. Apakah saya boleh menyampaikan permintaan kepada Anda? Syekh Wulan pun menjawab, silahkan. Saya menyetujui jika saya kalah. Semua perguruan yang ada di bumi Madiun tidak akan keluar dari wilayah Madiun. Tetapi jika saya menang, saya meminta agar santri-santri Anda masuk dan ikut latihan di PSHT. Hanya itu saja permintaan saya. Syekh Wulan menyetujui permintaan itu, dan dimulailah pertandingan itu. Mungkin semua menyangka kalau pertandingan itu akan berjalan sengit dan lama, tapi kenyataannya tidak. Dalam 1 menit 58 detik,
Syekh Wulan sudah terkapar tidak dapat melanjutkan pertandingan lagi. Maka keluarlah Raden Mas Imam Kuis Pangat sebagai juara dalam pertandingan tersebut. Kemudian pada era tahun 70-an, Syekh Wulan bertandang ke rumah Raden Mas Imam Kuis Pangat. Tidak ada permusuhan di antara mereka, semua melebur dalam canda dan tawa. Bahkan Raden Mas Imam Kuis Pangat berkelakar pada Syekh Wulan. Pripun menawi kula lan panjenengan gelut malih, kata beliau sambil tertawa. Syekh Wulan pun juga tertawa lepas dan sama sekali tidak ada dendam di antara mereka. Setelah itu, beliau mengizinkan santri-santrinya untuk ikut bergabung latihan dengan PSHT dan mengakui serta mendukung PSHT melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru hingga sekarang. Itu adalah kisah menjelang duel Raden Mas Imam Kuis Pangat. Semoga PSHT selalu jaya, jaya, dan jaya selamanya. Terima kasih sudah menonton dulur-dulurku. Jangan lupa ya, subscribe-nya dan like-nya agar kalian dapat pemberitahuan dari channel ini dan saya lebih semangat bikin kontennya lagi. Terima kasih. Salam persaudaraan. PSHT jaya, jaya, jaya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan di dalam berbicara atau di penulisan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk dulur-dulurku dan yang lain. Terima kasih.